Katanya salah satu kekayaan terbesar seseorang adalah orang-orang yang dikenalnya. Pada video kali ini aku akan berbagi bagaimana ceritaku bisa kenal orang-orang kayak misalnya Ali Abdaal, penulis-penulis Unfair Advantage, Kak Iman Usman, berbagai macam orang hebat yang ada yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya. Pertama, kenapa harus coba untuk kenalan sama orang-orang seperti ini? Yang pertama, jelas senang sekali rasanya bisa kenalan sama orang baru. Yang kedua, kalau misalnya kita punya sesuatu yang pengen kita capai, misalnya kita punya bisnis atau kita punya suatu target yang sama, dengan bertemu dengan orang-orang yang tepat dan berkolaborasi dengan mereka, peluang bagi kita untuk mengakselerasi apa yang kita kerjakan itu semakin besar, dan akhirnya target yang ditetapkan bersama tadi lebih gampang untuk dicapai. Tentunya ada juga motivasi-motivasi lain kayak misalnya status sosial. Kalau misalnya kita kenal orang kayak gini, kayak gitu, status sosial kita otomatis bisa naik. Terus juga earning capacity kita, potensi kita untuk mendapatkan uang dan opportunities dan semacamnya itu juga jadi meningkat. Ada banyak manfaat yang didapatkan dari networking seperti ini. Tentunya dengan networking seperti ini bukan berarti orang yang enggak kita networking kepadanya itu adalah orang-orang yang lebih rendah kelasnya, tapi ini lebih kayak ke kita mencari orang-orang yang tepat buat kita. Dan tepat ini kan subjektif ya, jadi bukan kayak kita mencari orang yang kualitasnya lebih tinggi aja atau gimana gitu, tapi lebih ke cari orang-orang mana yang kita emang pengen berkoneksi sama mereka, entah mungkin karena interest kita yang ada beririsan, atau memang kita punya target yang sama dalam konteks bisnis dan menciptakan impact dan semacamnya. Dan karena itulah menurutku penting untuk coba networking dengan baik. Kalau ngomongin diriku pribadi juga sebenarnya networkku itu pelan-pelan bertambah luas. Jadi awalnya ya temanku cuma teman-teman yang aku kenal berdasarkan kayak di mana aku tinggal aja. Cuma yang perlu dicatat di sini adalah seringkali bahwa kalau misalnya kita ngomongin orang yang besar di lingkungan yang sama kita, orang yang lahir di tempat yang sama, itu kalau misalnya kita networking atau kita kenal sama mereka, itu lebih karena kita kebetulan lahir di tempat atau besar di tempat yang sama, bukan karena ada ide kita yang beririsan atau bukan karena kolaborasi kita berpotensi untuk menghasilkan sesuatu. Tentunya ini juga nggak apa-apa, toh nggak mungkin kan kita kayak meninggalkan keluarga hanya karena mereka nggak punya interest bisnis yang sama kita. Bukan itu maksudnya, tapi yang maksudnya di sini adalah kita harus sadari bahwa seringkali ide-ide atau potensi kita itu akan terwujudkan pas kita ketemu sama orang yang nyambung, yang idenya sama, frekuensinya sama, yang seringkali ini nggak bakal ditemukan di lingkungan di mana kita besar dan tumbuh dan lahir dan semacamnya. Jadi perlu inisiatif lebih dari kita untuk mau pergi keluar dan bertemu dengan orang-orang yang tepat. Caraku sendiri di sini berubah-ubah. Awalnya waktu aku SMA, salah satu cara yang termudah adalah dengan ikut lomba. Jadi kalau misalnya ikut lomba di provinsiku, aku tinggal 3 jam dari ibu kota, ntar aku bisa ke ibu kota dan di situ ketemu dengan banyak orang talenta provinsi dan semacamnya. Yang mana nanti pada suatu saat aku udah cukup banyak bermain dengan mereka. Next stepnya kita mau lihat bagaimana orang di Indonesia itu seperti apa, jadi terjun ke level nasional. Dan awalnya memang dari lomba-lomba dan seperti itu, terus juga aku bikin channel YouTube ini yang menyambungkanku dengan orang dari berbagai ujung Indonesia. Dan belakangan ini baru setelah bisnisku mulai ada profit, revenue-nya mulai bagus, cash flow-nya mulai oke, di situ baru punya kapital yang cukup untuk coba invest ketemu dengan orang-orang hebat di berbagai belahan dunia. Yang terbaru kemarin pastinya dari Inggris, di mana aku ketemu dengan berbagai mahasiswa Indonesia dari universitas kayak Oxford, Cambridge, dan berbagai universitas top dunia lainnya. Terus juga waktu di Harvard kemarin, waktu di Korea ketemu sama Xaviera dan semacamnya. Dan mungkin bagi banyak orang yang jadi highlightnya itu adalah waktu aku kemarin ketemu Ali Abdaal dan dibolehin keliling kantornya dan dibolehin duduk di rapat di mana di situ ada Max Fosh, seorang YouTuber juga yang kemungkinan besar teman-teman sadar atau enggak udah pernah nonton videonya. Nah, gimana caranya aku bisa kenal atau networking sama mereka padahal awalnya aku biasa-biasa aja? Strategiku sebagai berikut. Biasanya aku pas ngajak orang ketemu, aku nggak pakai kayak cara-cara sophisticated atau gimana gitu. Tapi aku biasanya cuma ngirim DM, nih aku kayaknya mau di sini tanggal segini, apakah kira-kira bisa kita bertemu? 6 dari 10 kali aku bertanya biasanya dijawab iya, bisa, ayo kita tentukan. Menurutku, kenapa persentase diterimanya itu lebih tinggi? Itu karena beberapa hal yang aku lakukan. Di antaranya yang pertama, itu aku membangun portfolio. Ini biasanya disebut orang dengan personal branding, tapi aku sendiri nggak terlalu suka dengan kata personal branding ini, karena rasanya kita punya media sosial itu cuma buat kayak milah-milah mana yang kira-kira bakal membuat kita keren. Yang mana ini pastinya nggak salah ya, semua dari kita pengen terlihat keren. Tapi kalau menurutku konsep personal branding yang biasa ini, dia cenderung kayak kadang kita orangnya sebenarnya nggak kayak gitu, tapi kita bikin seolah-olah kita orangnya sebenarnya kayak gitu. Kita nggak suka sama sesuatu misalnya, kita bikin seolah-olah kita jadi tertarik sekali sama sesuatu. Itu kalau misalnya jalan personal branding yang konvensional. Kalau aku di media sosial, itu aku membangun portfolio, tujuannya itu supaya nanti kalau misalnya aku kirim DM
DM, orang nggak perlu kayak berpikir 2 kali, 3 kali, ini siapa yang ngirim saya DM, ini terima nggak ya. Aku pengen membuat keputusan atau decision making di sisi mereka lebih mudah, karena itu aku punya portfolio yang mana biasanya ini adalah akun Instagramku, YouTubeku, website, dan semacamnya. Jadi pesannya di sini adalah bangun portfolio dengan membagikan karya atau hasil kerja kita. Jadi misalnya kita hobi lari, terus kita mau networking sama seorang pelari nasional. Kalau misalnya kita nggak punya portfolio, kita tanya minta ketemu atau nggak, pastinya mereka sebagai orang sibuk belum tentu mau. Kecil sekali kemungkinannya bagi mereka untuk melihat orang yang nggak dikenal ini dan mikir, ya ini kayaknya opportunity yang bagus bagiku untuk menghabiskan waktuku. Jarang sekali mereka bakal berpikir kayak gitu. Tapi kalau misalnya katakan, pas kita DM, kita udah punya website atau kita udah punya beberapa post Instagram yang dimana di situ membahas si atletnya tadi, kita udah kayak nyebutin highlight prestasinya, atau misalnya kita udah punya artikel yang cukup bagus tentang beberapa aspek lari, misalnya bagaimana cara mengembangkan lari di Indonesia. Nantinya pas kita DM si atlet top nasional ini, kemungkinan mereka akan langsung melihat apa yang sudah kita kerjakan, dan karena semuanya udah terpampang dan mereka bisa lihat dengan gampang, decision making di sisi mereka akan jadi lebih mudah. Ini kenapa biasanya aku memang kalau ngajak orang ketemu itu dari Instagram, karena mereka bisa langsung lihat kerjaanku apa, bisa langsung tahu portfolio yang sudah kubangun apa, dan semacamnya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan juga misalnya dengan berlangganan domain. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat emailku, itu halo@zahidibr.com. Aku beli domain ini kalau nggak salah sekitar 200.000 per tahun, dan dengan modal domain ini, ketika aku kirim email, pas orang lihat ada domain zahidibr.com, orang langsung mikir, oh ini orangnya serius nih, dia memang udah invest ke membangun brandnya, dan dengan menampilkan keseriusan kita ini, orang juga akan mudah dalam membuat keputusannya untuk bertemu dan networking dengan kita. Cara yang kedua adalah dengan menawarkan value. Kadang kalau misalnya membangun portfolio, kita mikir, ini sama ini aku nggak terlalu banyak melakukan hal-hal, aku 5 tahun, 6 tahun belakang ini cuma gitu-gitu aja kehidupanku, jadi nggak ada portfolio atau apapun yang bisa kita tunjukkan. Nah, di saat kayak gini, kita bisa nawarin value. Jadi memang belum ada bisa kita buktikan, tapi di dalam isi DM-nya mungkin kita bisa tawarin value yang bisa kita berikan untuk orang tersebut seperti apa. Value atau nilai tambah ini macam-macam, dan kita harus pinter-pinter juga kira-kira orang tersebut butuh apa. Misalnya kalau aku lagi struggle dengan katakan channel YouTube, misalnya ada suatu titik nanti aku bilang editornya kurang nih, atau ini ya uploadnya nggak bisa 1 video per minggu. Kalau misalnya ada kayak gitu, aku sempat ngeluh dan teman-teman ada yang notice, teman-teman bisa nanti muncul di DM-ku terus bilang, "Bang, aku dengar di video ini katanya Abang butuh seorang editor. Ini aku punya jasa siap untuk menjadi editor Abang dengan ini beberapa karyaku sebelumnya." Itu adalah bentuk penawaran value yang sangat bagus. Atau misalnya kita tinggal di Pontianak, terus ada seorang YouTuber yang kita tahu datang ke Pontianak. Mungkin kita nggak ada portfolio yang bisa ditunjukkan yang relevan dengan apa yang mungkin YouTuber tersebut cari, tapi kebetulan katakan YouTubernya Leonardo Edwin, dan kita sebagai orang lokal Pontianak, kita tahu apa-apa aja spot yang terbagus, dan kita jadi bilang ke Leonardo Edwin, "Bang Leo, aku orang asli Pontianak, aku tahu mana-mana aja spot yang terbaik, aku bisa ajak Mas Leo ke ujung-ujung kota Pontianak yang nggak diketahui sama orang lain." Dan karena si Leo ini hobinya travel, pasti dengan mikir kayak gitu, ini merasa kayak value tambah buat dirinya. Tadinya dia nggak bisa ke sana, tapi aksesnya jadi dibuka sama orang Pontianak yang udah lokal dan tahu ini itunya di kota tersebut. Jadi ada berbagai macam value yang bisa kita berikan, itu tergantung dengan situasi dan kondisi. Pastinya di sini kita perlu cermat juga dengan tahu mana yang harus kita tawarkan, timingnya juga harus oke, dan semacamnya. Kemudian dalam networking ini, sebisa mungkin kita harus jadi genuine, atau kita harus jadi kayak setulus mungkin. Ya pastinya ada dalam manusia itu kan ada alasan yang bagus untuk didengar, kemudian alasan yang sebenarnya. Alasan yang sebenarnya ini kayak misalnya ya, kita bilang, oh kita ini mau membuat impact, menciptakan impact, tapi isi dalamnya mungkin ada sisi kecil dari hati kita yang mikir, ini sebenarnya kita misalnya melakukan suatu pekerjaan, karena ini membuat kita terlihat lebih bagus di depan mata orang, ini mendatangkan uang dan semacamnya, dan seperti itu. Menurut buku Elephant in the Brain, pastinya ada 2 sisi tersebut dalam manusia, tapi kalau bisa, kita selama ketemu orang-orang yang pengen kita networking dengan mereka, atau kenalan dengan mereka, coba jadi setulus mungkin. Coba mikirnya bukan kayak networking untuk mendapatkan kayak keuntungan tertentu yang mungkin emang bisa, tapi mikirnya kayak ini kita mau membangun relationship yang jangka panjang. Kita pengen membangun relationship ini supaya nanti mungkin 5 tahun, 10 tahun ke belakang kita bisa DM orang ini lagi untuk ajak ngopi, dan itu adalah sesuatu hal yang senang kita lakukan. Kalau bisa kita nggak terlalu transaksional dalam artian bahwa aku ketemu dia, aku harus dapat untung seperti ini, dan
dan dia dapat untung seperti ini. Memang pasti ada aspek seperti itunya, tapi kalau aku sih coba untuk tidak menjadikan itu sentralnya, alias kayak bukan jadi titik pusatnya. Kadang aku ketemu orang hanya karena aku pengen ketemu aja, dan itu adalah hal yang senang aku lakukan. Jadi nggak harus kayak misalnya kita pergi ke suatu kota, terus kita mau networking dan carinya orang-orang kayak begini aja. Nggak, itu seringkali kita ya ketemu, hanya sekadar ketemu aja, dan itu adalah hal yang menyenangkan karena pada akhirnya sebagai makhluk sosial kita sangat senang dan bahagia ketika kita punya teman dan orang-orang yang asik dan cocok di sekeliling kita. Terus juga pas networking sama orang yang status sosialnya relatif lebih tinggi, itu coba untuk menganggap mereka manusia, alias nggak harus kita merasa bahwa kita tertekan untuk memberikan value tertentu. Dulu pas aku pertama kali ketemu Kak Iman Usman, itu aku beneran canggung, nggak bisa ngomong apa-apa karena aku di situ merasa bahwa setiap kata yang aku lontarkan itu harus berguna, harus valuable, harus memajukan ruang guru supaya dia jadi startup nomor 1 di dunia. Aku mikirnya kayak gitu. Padahal sebenarnya orangnya itu lebih chill, lebih santai, dan lebih bisa diajak ngobrol hal-hal sederhana kayak misalnya Harry Potter, tenis, dan semacamnya. Tapi di sana aku mikirnya kayak, ini gimana supaya aku bisa menyuntik ide supaya aku jadi salah satu orang yang paling valuable di kehidupannya. Karena aku mikir kayak gitu, jadinya selama di sana aku terlalu banyak tekanan dan canggung banget rasanya, dan itu langsung tersinar tentunya. Tapi setelah beberapa kali ketemu dengan orang yang status sosialnya lebih tinggi dariku, aku belajar bahwa banyak dari mereka itu justru pengen kayak istirahat, alias atau kayak ngecas dirinya, karena mungkin di kesehariannya atau di demand pekerjaannya itu terlalu sering dibombardir dengan berbagai macam pesan terkait bisnis, terkait membangun startup dan semacamnya. Tapi kadang mereka juga perlu namanya istirahat, dan bisa jadi value tambahan yang kita berikan itu adalah karena kita mengizinkan mereka ruang untuk bernafas. Tentunya dengan melakukan ini kita juga harus sopan. Kayak misalnya kemarin pas aku ketemu Ash Ali, itu kalau misalnya aku bilang 1 jam, ya emang aku coba selesaikan dalam 1 jam. Jangan kayak misalnya kita nyuri-nyuri untuk dapat waktu yang lebih daripada yang kita janjikan. Katakan aku nih podcast, aku bilang recordingnya 40-60 menit. Itu kalau aku bilang kayak begitu, pastinya aku coba untuk masukin ke dalam time frame yang udah aku janjikan tadi. Kalau misalnya lebih, itu mungkin tergantung sama orangnya, mungkin aku udah lebih kenal, atau pastinya aku coba konfirmasi dulu. Tapi coba emang sesuai sama apa yang kita janjikan. Dan pastinya kalau misalnya kita janji ketemu orang jam 5, coba dari jam 4.50 itu udah ada di sana. Dengan kita telat, itu menandakan bahwa kita nggak menghormati waktu orang yang pengen kita temui, dan pastinya ini akan mendamage atau memperjelek peluang kita untuk melakukan hal-hal mengasyikan yang sama di masa depan. Terus juga tahu batasan-batasan. Ada beberapa kali kejadian di hidupku di mana orang masuk ke dalam space pribadiku. Alias kalau misalnya aku di publik, itu aku sangat senang ketemu dengan orang-orang dan semacamnya. Tapi ini bukan berarti bahwa aku akan senang ketika ada orang yang mengetuk rumahku, atau misalnya aku di suatu tempat sama keluarga dan kemudian disamperin, itu belum tentu senang. Waktu itu aku pernah di bandara di Jerman ketemu sama atlet-atlet badminton Jepang. Itu bahkan aku jadi kayak di situ takut untuk minta foto sama mereka karena aku kayak sadar bahwa mereka habis turnamen di Inggris, kemudian lagi transit mungkin panjang dan ada penerbangan sekian belas jam untuk pulang ke Jepang. Mungkin agak risih kalau misalnya aku datang ke sana minta foto-foto dan semacamnya. Jadi daripada melakukan itu, aku cuma bilang ke Yuta Watanabe waktu itu, selamat atas pencapaianmu di All England. Dan dia bilang terima kasih, dan udah kita move on dan semacamnya. Emang nggak ada foto yang bisa di-share di Instagram, tapi karena di situ aku melihat konteksnya bahwa ya mereka terlihat sangat capek dan pengen istirahat, jadi kalau bisa jangan diganggu. Dan yang terpenting bagiku tadi, coba untuk selalu jadi orang yang respectful, yang menghormati orang yang pengen kita kenalan dengan mereka. Kadang banyak upaya untuk bisa dinotis, tapi itu justru malah lewat garis. Kita nggak perlu nulis poster kemudian berdiri di depan rumah orang yang kita pengen kenalan dengan mereka. Coba aja lewat koridor-koridor yang masuk akal. Nggak harus kayak terlalu semangat. Justru kadang semakin kita pengen kenal dengan seseorang, atau semakin kita pengen membangun network dengan seseorang, dan itu kita jadikan sesuatu yang harus kita berikan semacam demand yang tinggi ke diri kita sendiri, semakin kita menginginkan hal itu, semakin susah rasanya untuk menggapai hal tersebut. Jadi ya biasa-biasa aja, nggak harus ini, nggak harus itu. Kalau misalnya kesempatannya ada, oke, bagus, tapi nggak harus dipaksakan. Intinya, aku melihat bahwa seringkali ketika aku nggak terlalu mempengenkan sesuatu, justru lebih gampang rasanya hal tersebut untuk datang dan terwujud. Di video ini, aku bahas 6 pelajaran berharga yang aku dapatkan dari trip ke Inggris bertemu dengan Ali Abdaal dan semacamnya. Terima kasih, dan sampai jumpa pada video berikutnya.